Perkenalkan, nama saya Tirta Hakim Pambuti. Saya dari kelas 12 Sijadua, nomor absen 35. Saya akan membahas normalisasi mental miskin di Indonesia. Indonesia, negeri yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah rumah bagi keberagaman yang tak tertandingi. Dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur. Negara ini dihuni oleh lebih dari 13.000 suku bangsa yang berbeda. Setiap suku membawa kekayaan budaya masing-masing, dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman ini tidak hanya terlihat dalam seni dan budaya, tetapi juga dalam cara hidup masyarakat. Mulai dari ladang-ladang padi yang dijaga oleh petani Jawa, hutan yang dikelola pada suku Dayak, hingga lautan yang menjadi sumber kehidupan bagi suku nelayan di Nusa Tenggara. Indonesia adalah potret keragaman yang luar biasa. Namun di balik semua keindahan dari keberagaman ini, ada sebuah masalah yang tak kasat mata namun signifikan. Masalah yang tidak terkait dengan kekayaan alam yang melimpah atau budaya yang kaya, melainkan sesuatu yang lebih mendalam dan berakar pada pola pikir masyarakat. Sebuah mentalitas yang dikenal sebagai mental miskin. Dilansir dari artikel Sosmaniora, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, mental miskin ini adalah kondisi di mana seseorang selalu cemas akan harta yang dimilikinya. Umumnya orang yang punya mental miskin ini selalu merasa kurang akan apa yang dimilikinya. Selama masa hidupnya, orang dengan mental miskin ini cenderung selalu merasa kekurangan meski materi ada. Mereka suka mengeluh, menyalahkan keadaan, dan sulit beradaptasi. Rasa takut yang gagal membuat mereka enggan mengambil resiko. Mereka lebih fokus pada masalah daripada solusi, melihat keberhasilan orang lain dengan orang iri, dan merasa tidak adil dengan dunia ini. Mental miskin ini juga ditandai dengan pola pikir yang instan. Ini dapat terbentuk dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun pengaruh lingkungan sekitar. Untuk lebih memahami hal ini, kita bisa mengelompokkan penyebab mental miskin menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, mental miskin ini seringkali berakar dari pola pikir negatif yang terus-menerus menguasai pikiran seseorang. Ini termasuk keyakinan bahwa diri sendiri tidak mampu mencapai sesuatu yang lebih baik, yang menyebabkan kurangnya rasa percaya diri. Ketakutan berlebihan akan kegagalan juga menjadi pemicu sehingga seorang enggan mengambil resiko atau mencoba hal baru. Kebiasaan menunda pekerjaan dan menghindari tanggung jawab semakin memperburuk kondisi karena individu tersebut cenderung merasa aman dalam zona nyaman. Faktor eksternal. Selain dalam diri, lingkungan sekitar juga berperan besar dalam membentuk mental miskin. Lingkungan yang pesimis dan dipenuhi orang-orang yang selalu meremehkan impian atau usaha orang lain dapat mempengaruhi pola pikir individu. Pergaulan dengan teman atau kelompok yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi, yang lebih mementingkan hal-hal instan dan tidak berorientasi pada tujuan jangka panjang. Pola asuh yang terlalu membatasi anak dalam mengambil keputusan atau berinovasi sejak dini turut berkontribusi dalam memperkuat mental miskin. Tidak hanya itu, sistem sosial yang kurang memberikan akses pada pendidikan bisa tekanan sosial, ekonomi yang tidak seimbang, bisa menyebabkan perasaan putus asa, yang akhirnya menguatkan sikap pasrah dan ketidakberdayaan, yang memperkuat mental miskin. Untuk mengatasi mental miskin, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir. Alih-alih fokus pada keterbatasan, seorang perlu belajar untuk melihat peluang dan solusi, membangun rasa percaya diri,
dan berani mengambil resiko adalah kunci penting untuk keluar dari zona nyaman. Disiplin dalam menjalankan rencana, konsisten belajar dari kesalahan, dan tidak takut menerima kritik akan membantu memperkuat mentalitas yang lebih positif. Selain itu, mengakses pendidikan, memperluas wawasan, dan memanfaatkan kesempatan yang akan membantu seseorang keluar dari belenggu mental miskin, membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sekian, terima kasih.